بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang mana tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada kajian rutin kita. Kita membahas tentang akidah atau tauhid. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ruqyah dan tamaim. Ya. Ruqyah dan tamaim. Jadi kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini itu berkaitan dengan tabarruk. Tabarruk atau mencari apa? Apa tabarruk? Mencari keberkahan dari pohon atau batu-batu atau yang semisalnya. Ya. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu kita ketahui bersama bahwasanya bab ini termasuk bab yang sangat penting, ya. Yang mana kita tidak bisa menggantungkan sesuatu kecuali ada dasarnya. Kecuali ada dasarnya. Berhubungan atau sesuai dengan syariat. Dasarnya harus dari syariat. Kata tabarruk itu adalah talabul barakah atau mencari atau meminta keberkahan. Meminta keberkahan. Dan keberkahan sendiri atau sesuatu yang berkah itu adalah suatu hal yang dia memiliki sesuatu yang banyak kebaikan, kathratul khair. Keberkahan itu adalah kathratul khair. Jadi sesuatu kebaikan yang banyak. Jadi ketika seseorang meminta berkah, artinya dia sedang mencari kebaikan yang banyak. Dia menginginkan kebaikan yang banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwasannya tabarruk atau meminta berkah itu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, tabarruk
itu sesuai dengan syariat. Tabarruk yang sesuai dengan syariat. Kemudian tabarruk yang sesuai syariat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Jadi kita mencari keberkahan atau mencari kebaikan yang banyak yang sudah ditetapkan oleh syariat. Contohnya apa? Al-Qur'an. Sebelum kita bicara yang jauh-jauh, kita bicara yang sesuai syariat dulu. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Shad ayat ke-29, Allah katakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan, mubarak, penuh keberkahan. Artinya seseorang kalau dia mau mencari keberkahan, maka pertama kali yang harus dia tuju apa? Wah, kalau seorang mau mencari keberkahan, maka yang pertama kali dia tuju apa? Al-Quran. Nah, ya insya Allah di setiap rumah kita ada. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara bentuk keberkahan adalah ketika seseorang membaca ayat Al-Quran, satu hurufnya itu dikali berapa? 10. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung satu huruf, melainkan alifun harf, wal lam harf, wa mim harf. Jadi alifnya itu dihitung satu huruf, dan lamnya dihitung satu huruf, mimnya dihitung satu huruf. Artinya benar-benar per huruf itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sesuatu yang banyak? Hanya dengan satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah kalikan 10. Dan hanya ketika kita membaca alif lam mim, berapa banyak tenaga yang kita keluarkan, berapa banyak waktu yang kita perlukan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang begitu banyak. Jadi keberkahan itu terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayyakuna bi amrin hissi ma'lum. Tadi mencari keberkahan itu tidak terlepas dari dua hal. Jadi kalau seorang mau mencari keberkahan, maka gunakanlah atau carilah sesuatu yang memang memiliki keberkahan yang banyak yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga, ayyakuna bi amrin hissi ma'lum. Dilakukan dengan perkara yang dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera dan diketahui. Bukan dengan perkara-perkara yang tidak dapat dilihat dengan panca indera atau dirasakan dengan panca indera. Ada enggak? Perkara-perkara untuk mencari keberkahan namun bisa dirasakan oleh panca indera apa? Contohnya, ketika seseorang berdoa, ya kan? Dia mengangkat tangannya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki kebanyakan keberkahan yang atau kebaikan yang banyak. Sehingga seorang ketika dia mencari keberkahan, maka carilah atau upayakanlah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dilakukan dengan sesuai syariat, kemudian juga dengan perkara yang dapat dirasakan oleh panca indera. Berdoa, ilmu ini juga mendatangkan kebaikan yang banyak. Seseorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil,
Seseorang dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Seseorang bisa mengetahui mana yang menjadi perintah, mana yang menjadi larangan. Dengan ilmu dia bisa membedakan mana yang datang dari Nabi Muhammad SAW, mana yang tidak. Ini juga keberkahan dan mendatangkan kebaikan yang banyak. Seseorang yang tadinya tidak berilmu, dia tidak memahami agama dengan baik, ketika dia tertimpa musibah, dia tidak terima, dia putus asa mungkin, dan lainnya. Namun ketika dia belajar dan dia mengetahui ilmu, maka sikap dia di dalam menghadapi musibah berbeda. Bukankah ini kebaikan? Dan seterusnya dalam banyak kondisi dan banyak hal. Kemudian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga keberkahan dengan amrul hissi yang dapat dirasakan oleh panca indera, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini diantara contoh. Mengikuti ucapannya, mengikuti tindak tanduknya, mengikuti apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ini juga keberkahan. Dan kita tidak bisa mengetahui mana-mana yang datang dari Nabi Muhammad SAW kecuali kita mempelajarinya, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, berusaha memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat ketika itu. Nah, ini keberkahan, mendatangkan kebaikan yang begitu besar. Kemudian keberkahan yang disyariatkan, sekarang kita bicara secara umum, keberkahan yang sesuai syariat itu ada beberapa macam. Yang pertama, mencari keberkahan dengan tutur kata dan tindak tanduk. Mencari keberkahan dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Di antara keberkahan seseorang, ketika seorang menginginkan keberkahan dengan perkataan, maka dia hiasi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan kepada kita dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di jalan-jalan, mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Allah utus, Allah kasih tugas untuk berkeliling dan mencari siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dan bersaksi, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya Allah mengampuni orang tersebut. Artinya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa mendatangkan ampunan dan juga keberkahan. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga menceritakan bahwasanya setiap hari, setiap matahari terbit, Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu berdoa untuk orang yang bersedekah di hari itu, dan berdoa agar Allah menggantinya. Kemudian malaikat yang kedua mendoakan bagi orang-orang yang tidak bersedekah. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang seperti ini, yang kita yakini perbuatan tadi atau perkataan tadi itu ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka kita lakukan, dan itu akan mendatangkan keberkahan yang banyak pada diri kita. Juga seperti tadi dalam Al-Quran, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena kelak dia akan datang sebagai syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka ini juga keberkahan. Kemudian juga dalam kebiasaan-kebiasaan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallaha alaihi yubarak lakum fih, kata Nabi Muhammad SAW. Berkumpullah kalian
untuk makan. Jadi makan bareng-bareng. Dan berzikirlah atau sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berkahi. Ini di antara bentuk kebiasaan yang bisa kita lakukan, dan ini mendatangkan keberkahan. Jadi jangan, dalam memahami keberkahan ini kita jangan sempit dulu dalam memahami keberkahan. Dari amalan-amalan atau kebiasaan-kebiasaan atau sesuatu perkara yang datang dari syariat, itu pasti mengandung keberkahan di dalamnya. Salat 5 waktu, Allah janjikan pahala. Bahkan dalam satu hadis Nabi memberikan gambaran kepada para sahabatnya, apabila di depan rumah kalian ini ada sungai yang mengalir dan kalian mandi di dalamnya sehari 5 kali, kira-kira bersih enggak? Maka kata sahabat, bersih ya Rasulullah. Ya, begitulah sholat. Artinya sholat, dengan kita mengerjakan sholat sehari 5 kali, itu akan melunturkan dosa-dosa kita. Ini keberkahan. Belum lagi ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan yang mendatangi masjid, dari langkahnya sudah dihitung. Menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Belum ketika seorang itu kemudian masuk dan duduk, ya, menanti salat, malaikat berdoa untuk, dan seterusnya dan semua ibadah. Maka ketika kita membutuhkan keberkahan, maka amalkanlah perkara-perkara yang syar'i, maka itu juga mendatangkan keberkahan. Kemudian yang kedua, tadi mencari keberkahan dari tutur kata, tindak tanduk, dan kebiasaan-kebiasaan. Selama kita berusaha untuk menepati sunnah, maka di situ ada keberkahan. Kemudian yang kedua, mencari keberkahan dengan tempat. Mencari keberkahan dengan tempat. Memang ada tempat-tempat yang sudah Allah jadikan di dalamnya itu ada keberkahan, sehingga kita perlu untuk ke sana dan mencari keberkahan. Maka yang paling banyak adalah masjid. Masjid dimanapun masjid. Karena masjidnya adalah tempat beribadah, tempat diadakannya salat, tempat seseorang beriktikaf, tempat seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Ya, itu secara umum. Ada yang secara khusus, yaitu kota-kota suci yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti Mekah, Madinah, dan negeri Syam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan, maksudnya mengharamkan di sini apa? Mensucikan Mekah. Dan Nabi Ibrahim mendoakan untuk penduduknya. Ya, di mana Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah tempat ini atau rumah ini aminan, tempat yang aman untuk penduduk. Allahumma ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada patung-patung. Dan dalam hadis yang sama tadi, Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Dan aku jadikan suci kota Madinah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mensucikan kota Makkah. Maka ini di antara tempat-tempat yang memang diberkahi dan kita dianjurkan untuk mencari keberkahan di sana sesuai syariat. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang berkaitan dengan waktu.
Seperti apa contohnya? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang Allah jadikan dengannya, yang Allah wajibkan hamba-hambanya untuk berpuasa, dan Allah janjikan ampunan dari dosa-dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Keberkahan gak ini? Kebaikan yang banyak tidak? Ketika kita bisa menepati Lailatul Qadar, kita beribadah di satu malam, tapi ganjarannya seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang berkaitan dengan waktu, yaitu hari Jumat yang kita temui di setiap pekannya, ya kan? Kalau di Ramadan tadi setahun sekali, di setiap pekan kita dapati apa? Hari Jumat. Dan di setiap hari kita bisa temui apa? Sepertiga malam terakhir. Dan seterusnya dan seterusnya. Waktu-waktu yang sangat mungkin untuk kita mencari keberkahan di dalamnya. Itu diantara bentuk amalan atau at-tabarruk yang sesuai syariat. Dan ada tabarruk yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika seseorang mencari keberkahan di tempat-tempat tapi tidak sesuai syariat tadi. Misalkan ke tempat-tempat yang memang dianggap keramat, yang di situ ada pohon besar misalkan, atau ke gunung, satu gunung, atau ke satu gua. Yang sebagian kaum muslimin ada yang meyakini keberkahan juga berada di gua Hira. Ini selama tidak ada nas syar'i yang menjelaskan hal tersebut, maka kita tidak mengimaninya. Atau ke tempat-tempat yang lainnya seperti kuburan, entah kuburan siapa saja, yang memang tidak dianjurkan, maka tidak perlu kita mencari keberkahan di sana. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, atau dengan cara-cara yang juga tidak dibenarkan oleh syariat. Misalkan harus berdiam diri di satu tempat, atau mungkin istilah kita apa? Bertapa. Atau hal yang semisalnya, berdiam diri di satu tempat yang kemudian kita yakini apabila kita berdiam diri selama sekian malam dengan syarat-syarat tertentu, kemudian kita akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Maka ini semua tidak ada dasarnya dalam syariat. Kita perlu berhati-hati. Atau dengan benda-benda tertentu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalil yang pertama pada bab ini yang terdapat dalam kitab Tauhid, terdapat dalam surat An-Najm ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala firman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian tentang Lat, tentang Uzza, tentang Manat? Pernah dengar enggak kita? Lat, Uzza. Apa itu? Ini adalah nama-nama berhala-berhala yang dahulunya mereka adalah orang-orang
orang-orang saleh, yang kemudian dibuatkan apa kalau bahasa kita, monumen yang mewakili atau yang menyerupai dengan mereka, yang ketika itu belum sampai pada derajat dicari keberkahannya atau bahkan disembah. Namun datang setelahnya, masa-masa setelahnya, sehingga berlebih-lebihan mereka dalam bersikap, akhirnya meyakini bahwasanya pada diri atau benda-benda ini, yang mana ini seperti batu-batu, berbatuan yang kemudian dibentuk seperti patung, dan akhirnya mereka mencari keberkahan, yang mana ini semua tidak ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hal-hal tersebut atau benda-benda tersebut yang kemudian kita dianjurkan untuk bertabaruk dengannya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalil yang kedua, hanya ada 2 dalil di bab ini. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Waqid Al-Laythi, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sadrah ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Famararna bi sidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahu dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa Allahumma ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi was-sahahahu. Dari Abi Waqid Al-Laythi berkata, suatu hari kami bersama Rasulullah SAW keluar menuju peperangan Hunain, dan ketika itu kami baru masuk Islam. Jadi ada beberapa orang yang baru masuk Islam, diantaranya Abi Waqid Al-Laythi. Kemudian dia mendapati orang-orang musyrikin ini sebelum berperang, mereka itu menggantungkan senjata-senjatanya pada pohon yang disebut dengan Dhatu Anwat. Kemudian para sahabat ini pun juga melewati pohon, dan mereka pengen seperti yang orang-orang musyrikin tadi lakukan. Maka dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami satu pohon yang kami gantungkan juga senjata-senjata kami. Tentunya di situ dia mengharap sesuatu pada pohon tersebut, sebagaimana dilakukan oleh orang musyrikin, jelas. Mereka orang-orang musyrikin. Jadi sebagian sahabat ini yang baru masuk Islam meminta kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan Allahu Akbar. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan demi jiwaku yang berada di tangannya. Kalian ini mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, Bani Israil juga pernah berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Kemudian Allah mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Dan sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut yang ada pada orang-orang sebelum kalian. Artinya di sini Nabi Muhammad SAW mengingkari apa yang diinginkan oleh sebagian sahabat, yang mana mereka itu ingin meniru orang-orang musyrikin yang menggantungkan senjatanya di pohon, kemudian mengharapkan keberkahan di sana. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an,
Jadi tabarruk boleh dilakukan apabila sesuai dengan aturan-aturan syariat. Nah, dan sebelum kita mencari dengan cara-cara yang di luar syariat, amalan-amalan yang ada di dalam syariat ini banyak sekali yang bisa mendatangkan keberkahan, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi cukupkan diri kita dengan apa yang ada di dalam syariat untuk kita mencari keberkahan, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi tempat-tempat yang sudah Allah tentukan, atau mencari di waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan juga, maka kita akan mendapat keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak, tanpa perlu kita melihat kepada perkara-perkara yang tidak syar'i. Dan dikhawatirkan ini bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan apabila kita benar-benar meyakini bahwasannya ada pihak-pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan, bisa memberikan manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan. Wal'iyadzu billah wa nas'alullah as-salamah wal afiyah. Pastikan kalau memang kita mau mencari keberkahan, maka kita cari keberkahan dari hal-hal yang sudah dibenarkan oleh syariat. Ka'bah walaupun dia hanya sebuah bangunan, tapi memang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dia sebagai tempat yang harus disucikan, bahkan menjadi kiblat, dan di situ ada Hajar Aswad yang juga dianjurkan untuk kita untuk bermuamalah dengannya, itu dengan menciumnya. Maka selama ada aturan syariat, maka itu yang kita lakukan, dan itu akan mendatangkan banyak sekali keberkahan, tanpa harus kita mencari keberkahan ya, pada perkara-perkara atau hal-hal atau benda-benda atau tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, maupun tidak juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cukupkan ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita terhadap agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua maaf apabila ada tutur kata atau tidak tanda yang kurang berkenan, dan semua ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.